memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih pada hari ini di mana kita merayakan 2000 tahun yang lalu Tuhan mati untuk kita, dan di hari ini kita merayakan kebangkitannya, bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi kita mau berucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia hidup, bahkan Dia sanggup menolong bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan hanya Dialah cara buat kita. Baik, kita mau memuji Tuhan. Saya mau jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau kasih pujian kepada Tuhan. Mulia. Mulia
semua yang saat ini kita bisa merayakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau 2 minggu yang lalu saya pernah bersaksi, saya sudah lama tidak ikut perjamuan suci dikarenakan saya tidak pernah beribadah. Lalu keyakinan saya yang kuat, apabila saya memakan darah, meminum darah, memakan tubuh Kristus, saya akan disembuhkan. Yang pertama dari sakit hati, yang kedua dari sakit fisik yang saya derita. Meski ada bantuan medis, tidak saya memungkiri, tetapi apa yang dilakukan medis sama saja Bapak Ibu. Baik saya ke dokter Tara tidak sembuh, saya ke dokter Saragi juga tidak sembuh. Lalu saya ke rumah sakit Mardi Waluyo gitu. Di sana cuma sama saja ngobrol juga sama dokternya itu. Kok enggak dipakai alat-alat yang prediksi saya bagaimana? Enggak. Ngantri ada 4 jam ngantrinya itu di atas, di lantai 2 ngantri lagi sampai saya dipanggil. Saya duduk ngobrol aja. Yang itu kata dokter itu sama saja apa yang dikatakan dokter tadi, bahwa kalau kita tidak tidur dalam jangka waktu lama, saya tidak pernah tidur itu kira-kira 3 tahun Bapak Ibu. Ya, bayangkan pikiran pusing, nggak tidur, main HP terus itu 3 tahun Bapak Ibu. Ternyata tidak tidur dalam waktu lama itu menyebabkan pembuluh darah kita mengecil, nyempit, akhirnya ada penyumbatan pembuluh darah yang ada di otak. Maksudnya apa? Maksud kata dokter itu ya dibuat hatinya gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kalau hatinya gembira makan enak, tidur itu lalu nggak sakit. Kira-kira seperti itu. Tetapi satu hal yang mau saya garis bawahi, bahwa di sini saya berobat dibantu oleh medis, di Gunung Tiga juga saya berobat, di Kota Metro saya juga berobat. Bukan itu semua masalahnya. Di sini imam saya berkata bahwa di saat saya meminum darah Kristus, di saat saya makan daging Kristus, di situ dikatakan walaupun saya mati, saya akan dihidupkan kembali. Itu keyakinan saya. Jadi saya katakan bahwa saat ini di hadapan Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini saya sudah sembuh dari sakit. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Ada sini bersaksi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya saksi yang sudah didengar ini boleh memberkati kita bahwasannya hati yang gembira itu ya adalah obat ya Bapak Ibu, obat dari segala macam obat. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bersaksi, biar saya mengundang untuk kaum pria maju ke depan, kita bersaksi melalui pujian. Saya persilakan untuk kaum pria maju ke depan.
Maju. Kamu nggak boleh kamu itu. Haleluya. Pokoknya ini luar biasa ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang betul ya. Dimana ketika Tuhan bangkit, Tuhan menjanjikan juga Roh Kudus turun untuk memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita bila firman yang disampaikan oleh hambanya, khususnya di mana kita memperingati hari kebangkitan ini, boleh menjadi rema dan boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kita, bahwa Tuhan selalu dan selalu ada dalam setiap perjalanan langkah kaki kita. Baik Bapak Ibu, saya mohon untuk kita semua bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian kekuatan di hidup.
Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami,
Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan, atau Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan, seluruh dunia, di mana ada umat Tuhan, di mana ada gereja Tuhan, memperingati akan hari ini secara khusus. Cuma karena ini ketepatan hari Minggu, kadang-kadang terkesan seperti ibadah biasa. Tetapi sebenarnya hari ini adalah merupakan satu hari yang istimewa, karena inilah yang disebut dengan kemenangan Kristen. Kemenangan Kristen adalah kemenangan yang menembus kematian. Di dalam satu buku 100 tokoh terbesar di dunia, saya pernah baca, karena itu memang dalam konsep dunia, maka Yesus itu ditaruh di nomor urut yang ketiga. Ya. Ada 100 tokoh terkemuka di dunia ini, menurut keterangan seorang ilmuwan, Yesus ditaruh di urutan yang ketiga. Nomor 1 siapa? Saya masih sebutkan. Ya. Saya katakan bahwa memang Yesus bukan tokoh. Dia bukanlah seorang pendiri agama dan bukanlah tokoh. Bukanlah tokoh dunia. Siapapun 100 tokoh yang ada di dalam buku yang diterbitkan oleh seorang yang jenius dan seorang ilmuwan, semua hanya berakhir di kuburan. Yesus tidak berakhir di kuburan. Dia tidak bisa disamakan dengan tokoh manusia pada umumnya. Semua tokoh yang disebut tokoh dunia ini yang memberikan satu dampak yang besar bagi perekonomian, bagi budaya, bagi politik, semua hanya berakhir sampai dunia kubur dan selesai di situ. Tetapi Yesus bukan tokoh seperti itu. Dia tidak bisa disamakan dengan tokoh-tokoh seperti itu, karena dia adalah juru selamat dunia. Dia tidak ada. He is not here. Di dalam kubur yang pernah saya baca ketika saya pergi ke Timur Tengah sana, di gua yang menurut pengakuan atau kepercayaan baik orang Kristen dan Katolik, bahwa itulah gua tempat Yesus dimakamkan. Tetapi di situ tertulis He is not here, artinya dia tidak ada di sini. Aku tidak ada di sini. Dia telah pergi naik ke surga. Amin. Ya, baiklah. Kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 10. Kita baca secara bergantian. Topiknya kebangkitan Yesus. Saya baca. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Lima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat ke tempatnya berbaring. 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberikannya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka
kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Sudah pasti ada makna yang sangat spesial di balik kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi perenungan dan menjadi bagian kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan sudah pasti, sudah tentu harus kita pahami, harus kita taruh di dalam hidup, dalam hati kita, supaya makna kebangkitan Yesus Kristus itu tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kekuatan kita selama kita berjalan mengiring Dia. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21, boleh kita baca bersama-sama di situ. Apa makna kemenangan Yesus Kristus bagi kehidupan kita? 1 Korintus 15 ayat 21 berkata demikian, bersama-sama 2-3. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sampai situ aja. Saya bacakan sekali lagi. Ini saya tidak baca secara utuh, tetapi saya berikan beberapa pengertian. Sebab sama seperti maut atau racun maut telah datang oleh karena satu manusia, siapa dia? Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati telah datang oleh karena satu manusia, siapa dia? Yesus. Artinya apa? Oleh karena kematian telah datang, racun maut telah datang ke dalam dunia ini lewat ketidaktaatan satu manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan racun maut itu telah menjalar mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada keturunannya, terus menerus sampai dengan saat ini. Racun maut oleh karena ketidaktaatan, oleh karena pemberontakan manusia itu telah sampai kepada kita. Dan upah daripada ketidaktaatan itu, upah daripada dosa itu adalah maut, adalah kematian. Sedangkan awal tujuan Allah menciptakan manusia itu sifatnya itu kekal. Saudara, kita tidak tahu berapa ribu tahun Adam dan Hawa tinggal di taman Eden. Kita tidak tahu. Waktu tinggal terhitung ketika mereka jatuh di dalam dosa. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, sifatnya itu ilahi, sifatnya itu kekal. Dan Allah tidak menghendaki kematian manusia. Tetapi ketika pemberontakan, ketidaktaatan telah melahirkan satu penyangkalan, keraguan akan firman, aturan, maka kehidupan yang kekal yang ada pada manusia itu berhenti di situ. Dan kemudian datang kutuk maut, kutuk kematian, di mana Adam dan Hawa saat itu mereka punya timer hidup itu sudah dipasang. Ya, mereka sudah dibatasi dalam ruang dan waktu. Sebelumnya mereka tidak dibatasi di dalam ruang dan waktu. Dan bagaimana caranya supaya Allah memulihkan keadaan manusia yang sudah terkungkung di dalam kematian? Karena manusia yang sudah berdosa, siapapun dia satu saat akan mati. Maka rencana Allah pun haruslah datang seseorang yang ilahi, yang dengan kematiannya dan dengan kebangkitannya, maka dia akan membuat satu perubahan, satu pembaharuan, di mana kita akan kembali beroleh hidup yang kekal, yang abadi. Haleluya. Jadi itu adalah antinya, harus ada antinya. Ketika satu manusia mengakibatkan maut, yaitu Adam dan Hawa, maka harus ada juga satu anti yang bisa memberi, menjadi penawar. Ya, harus ada penawarnya. Siapa penawarnya? Yesus Kristus. Dia harus datang, mati dan bangkit supaya kematian itu dikalahkan, sehingga kehidupan yang kekal itu dikembalikan, dibangkitkan kembali. Dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali satu pribadi, Yesus Kristus. Berbahagialah kita. Karena apa? Karena kita memiliki satu pribadi yang melewati dunia dan akhirat. Mereka berkata bisa tertemukan di dunia dan akhirat. Kita tidak perlu itu, karena kita memang sudah ada di Bible kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Amen. Haleluya. Di dalam kita lagi, tapi mereka yang mengakui ini. Artinya dia terkemuka di
Yesus Kristus yang bisa lolos dari kematian. Tidak bisa berlambat-lambat, hanya 3 hari saja maut menahan tubuh Yesus di dalam gua, di dalam kubur. Lebih daripada itu, maut tidak mampu menahan tubuh Yesus berlama-lama. Demikian pun harapan kita bahwa kita akan beroleh kebangkitan oleh karena satu manusia yang sudah menjadi antinya, yang sudah menjadi penawarnya, yaitu Yesus Kristus. Berbahagialah kita. Ada seorang yang tidak percaya kepada Yesus, ya, dia coba menolong seorang follower. Ya, dia katakan, daripada lu sembah Yesus, dia manusia, dia tidak kasih apa-apa sama lu. Sembah aja saya bisa kasih kamu uang, saya bisa kasih kamu mobil. Oh, jadi dia bilang begini, tahan saja pemberianmu itu. Aku tidak perlu itu. Saya akan menyembahmu, saya akan menuhankan engkau. Satu syarat, lu dipantek dulu di kayu salib. Sebelum dipantek, ditumpak dulu, dihajar dulu dengan cambuk besi, digantung, dipantek kalau di kayu salib, ditumpak sampai kau mati, kubur 3 hari. Kemudian di depan mata saya lihat lu bangkit. Di depan mata saya lihat lu terangkat ke langit, terangkat ke surga. Tahan pemberianmu, saya akan sembah engkau sebagai Tuhan. Haleluya. Siapa yang bisa disamakan dengan Yesus? Tidak ada yang bisa disamakan dengan Dia. Itulah makna kebangkitan Yesus Kristus bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 kita bisa baca di situ, berkata seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. Korintus 15 ayat 54. 23. Dan sesudah yang dapat binasa ini menggenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini menggenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Wow, saudara-saudara, ya, maut sudah dilumpuhkan. Katakan bersama, maut sudah dilumpuhkan. Ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maut sudah dilucuti. Dia tidak berkuasa lagi atas kematian. Kematian yang menjadi momok dunia, menjadi momok orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Betapa takutnya menghadapi kematian. Apalagi mereka yang tidak tahu jelas setelah mati kemana, lebih ngeri lagi. Ya, mereka yang tidak tahu jelas matinya ini kemana. Mati aja masih disiksa, harus dimurnikan di api dulu. Ya, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Renek lagi, tak katek lagi, udah dilumpuhkan, ditarik, udah gak ada lagi, tidak lagi akan membahayakan kematian itu. Kalaupun datang kematian, itu hanya langkah untuk memperoleh tubuh kebangkitan yang tidak fana. Haleluya. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, diterangkan di situ diterangkan di situ bahwa kuasa maut itu telah ditelan di dalam kemenangan. Di dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15 berkata seperti ini. Dengan menghapuskan, kita baca sudah ketemu ya, 23. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam
kemenangannya atas mereka. Siapa itu pemerintah, penguasa? Itu berbicara tentang kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa dunia ini telah dilucuti, sehingga udah tidak ada sengatnya, sudah tidak ada bisanya lagi, tidak ada lagi gigi taringnya lagi untuk menahan manusia di dalam kubur. Pada waktu kebangkitan terjadi, saudara-saudara, siapapun kita yang sudah mati lebih dulu di dalam Kristus, kita akan diberikan tubuh material yang baru. Haleluya. Kita akan diberikan, dikenakan tubuh yang baru lagi, tubuh material yang tidak dapat binasa. Itu Alkitab katakan seperti itu. Lalu kalau Yesus datang dan orang percaya yang masih hidup, apa yang terjadi? Diubahkan, ya, diupdate tubuhnya, dibaharui tubuhnya yang fana, sehingga telah di-upgrade, memiliki tubuh dengan material surgawi, dan akan berjumpa bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang sudah mati dibangkitkan dan diberi tubuh material ilahi yang tidak akan mengalami binasa. Inilah makna kebangkitan dan merupakan satu kebanggaan bagi kita, saudara-saudara. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa maut pertama kali ini terjadi di Taman Eden, ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan hal ini terjadi dan sudah terjadi karena mereka melanggar aturan, mereka makan buah pohon yang dilarang, buah pohon kehidupan yang dilarang, dan Tuhan katakan kalau kamu makan itu pastilah engkau mati. Betul, mereka mati. Tetapi nggak langsung saat itu dead. Sama dengan anggaplah ini bunga beneran. Anggaplah ini bunga beneran, anggap bunga beneran. Ketika ini saya potel ini, contoh misalnya saya potel, itu sudah mati. Walaupun di tangan saya dia masih segar, tapi tunggu 1, 2, 3 hari dia akan menjadi dia akan jadi layu, kering, dan mati. Seperti itulah ketika maut terjadi kepada Adam dan Hawa. Tetapi Alkitab katakan ketika mereka melakukan hal itu dan Tuhan tahu bahwa mereka ini sudah terputus dari Tuhan, maka Tuhan sudah mempersiapkan satu rencana yang indah untuk memberikan kembali mereka hidup yang kekal melalui perantaraan perempuan yang akan melahirkan tanpa hubungan dengan seorang laki-laki, yaitu Maria. Itu sudah direncanakan jauh sebelumnya. Jadi inilah makna daripada kebangkitan Yesus Kristus. Apa makna kebangkitan Yesus Kristus? Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16a, 1 Timotius 6 ayat 16a dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Katakan bersama, satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Siapa raja yang hebat yang pernah merajai dunia? Siapa pemerintah yang hebat yang pernah memerintah dunia? Semua sudah di alam baka. Semua sudah di alam bersah. Semua sudah di alam kubur. Dan tulang belulangnya meninggalkan pesan bahwa dia ada di kuburan. Tetapi hanya Yesus yang tidak ada, karena dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 2 Timotius 1 ayat 10. Dengan apakah maut itu ditaklukkan? Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Injil itu mana, saudara-saudara? Ini Alkitab, memang ini kitab suci. Tetapi Injil yang sebenarnya adalah pribadi Yesus. Ini bisa dibakar, bisa busuk, bisa. Tapi
Yesus tidak busuk. Haleluya. Amin. Pribadi Yesus hidup selama-lamanya. Yesus itulah Injil itu. Yesus tidak membawa Injil. Memangnya Yesus itu manusia bawa Injil? Ya Injil dari dia sendiri. Kalau ada pemberitaan Injil, itu adalah pekerjaan tugas murid-murid Yesus memberitakan Yesus. Karena dia berkata di dalam Matius pasal yang ke-28, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, telah kuajarkan kepadamu. Apa itu ajaran itu? Yang pribadi dia sendiri. Dia adalah Injil itu sendiri. Yesus tidak membawa kita. Memangnya Yesus manusia? Ya, dia manusia 100%, dia adalah Allah 100%. Yesus ketika di dalam dunia yang dia bawa itulah hukum Taurat. Yang selalu dibacakan di sinagoga itu adalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menunjuk kepada dirinya yang akan menggenapi. Haleluya. Ya. Jadi apa makna kebangkitan Yesus Kristus? Wahyu pasal 20 ayatnya yang Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Sudah selesai. Ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua di lautan api. Selesai. Sudah selesai. Telah berakhir maut itu. Yang ada adalah kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang serius, yang sungguh-sungguh, yang tekun, yang setia, yang benar-benar beriman, yang tidak neko-neko dan yang tidak separuh-separuh mengiring dia. Mereka lah yang akan mengenakan kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Itu makna. Makna kebangkitan Yesus Kristus adalah kita menang atas maut. Katakan bersama, kita menang atas maut. Kita menang atas maut. Berbahagialah kita saudara-saudara. Ya. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus Kristus itu apa? Itu adalah kemenangan atas dosa. Katakan kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Kita baca bersama. 23. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Coba aja ya, saya terserah baca lengkapnya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengapa hanya satu kali saja dan tidak berulang-ulang? Karena itu adalah korban yang sempurna. Korban yang sempurna hanya sekali untuk selamanya. Sebelum Yesus Kristus berkorban menjadi domba sembelihan di Bukit Georgeta, itu sekian ribu tahun bangsa Israel melakukan korban sembelihan dari tahun ke tahun, domba, kambing. Untuk apa? Merayakan Paskah sebagai pendamaian dengan Allah yang dipimpin oleh para imam-imam dan orang Lewi. Tetapi semua aktivitas seperti itu Tuhan lihat ini tidak bisa selamanya seperti ini. Dan akhirnya domba Paskah yang sesungguhnya digantikan dengan satu pribadi yang tidak berdosa, manusia 100%, Yesus Kristus. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Hanya sekali terjadi. Kalau itu hanya sekali terjadi, jangan pernah kita sia-siakan. Haleluya. Haleluya. Tidak akan diulangi lagi. Korban seperti ini tidak akan lagi diulangi. Hanya sekali. Dan ketika dia datang kembali, bukan datang lagi sebagai korban, tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Jadi jangan kita sepelekan. Kesempatan hidup kita itu hanya satu kali. Jangan pikir kita ini punya kesempatan hidup dua kali. Cuma satu kali. Yesus cuma datang satu kali untuk menjadi korban keselamatan. Jangan pernah kita anggap remeh. Jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu ketika
kita ini masih diberikan waktu untuk kita hidup. Mari kita fokus untuk kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Bagaimana caranya? Taat beribadah. Kuasai lidahmu. Engkau beribadah tapi tidak menguasai lidahmu, Alkitab katakan engkau bohong. Ya. Berkata yang positif, berkata yang membangun, baik untuk dirimu sendiri maupun kepada orang lain. Karena hidup kita disetir dengan perkataan kita. Alkitab katakan, barang siapa yang menggemakan, membunyikan mulutnya dengan suara dan perkataan, apakah itu baik, apakah itu jahat, dia akan makan dengan dua perkataan. Alkitab katakan seperti ini. Orang yang beriman ketahuan dari perkataan, dari bibir mulutnya. Saudara-saudara, hanya sekali, jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Karena Kristus hanya berkorban satu kali dan tidak akan diulang. Kalau dia datang kembali, bukan lagi menjadi korban, tapi dia akan datang sebagai hakim untuk meminta pertanggungjawaban atas iman kita kepada Dia. Itulah makna daripada kolam kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat sudah saya jawab dulu ya. Boleh apa? 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi makna kebangkitan yang kedua adalah kemenangan atas dosa. Ya, katakan bersama-sama, kemenangan atas dosa. Ya, itu hanya terjadi satu kali, tidak dua kali, tidak lebih dari itu. Bagaimana kemenangan atas dosa dan makna kebangkitan Yesus? 1 Yohanes 4 ayat 10. Mari kita baca. 2, 3. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Apa maksudnya di sini, saudara-saudara? Sama seperti saya sampaikan hari Jumat yang kemarin. Yesus berkata ketika di kayu salib, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberikan pengampunan kepada mereka yang tidak layak menerima pengampunan. Bahkan Yesus juga memberikan pengampunan kepada mereka yang tidak minta diampuni. Mengapa, saudara-saudara? Karena pada dasarnya manusia tidak tahu apa sebenarnya yang terpenting di dalam hidup dia. Manusia itu cuma tahu bahwa dia hidup perlu makan, perlu minum, perlu pakai. Itu pada dasarnya kesadaran pemikiran manusia hidup. Dia tidak tahu hal yang mendasar apa sebenarnya yang dia butuh. Yang tahu hal yang mendasar apa yang dibutuhkan oleh manusia tidak lain adalah pencipta. Haleluya. Ya, karena dia pencipta, dia yang menciptakan manusia. Dialah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia nggak tahu apa yang dia butuhkan yang sebenarnya. Dia cuma tahu yang penting makan, minum, pakai, aman, damai, tentram, selesai. Itulah sebabnya maka Allah memenuhi kebutuhan yang tidak diminta oleh manusia. Allah memberikan kebutuhan kepada manusia yang tidak layak untuk menerima itu. Karena Tuhan tahu yang terpenting dari hidup manusia adalah diampuni dosanya, didamaikan dia dengan Allah, dan bagaimana dia boleh hidup yang kekal. Itu makna daripada kebangkitan. Bersukacitalah kita ya, kalau kita ada di dalam Kristus. Jadi itu adalah kemenangan kita atas dosa. Katakan bersama lagi, kemenangan kita atas dosa. Yang terakhir, kemenangan kita atas iblis.
Haleluya. Katakan bersama, kemenangan kita atas iblis. Ragu nggak ngomongnya? Kemenangan kita atas iblis. Tapi ada orang iblis takut, takut setan, takut hantu, takut iblis. Ya. Bahkan ada yang mengatakan mereka lebih kuat dari kita. Memang betul, tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tapi ini makna daripada kebangkitan Yesus. Yesus menang atas iblis, dan kita pun mewarisi akan kemenangan itu. Itulah sebabnya maka coba kita lihat sebenarnya saudara-saudara, bagaimana cara Yesus menang atas iblis. Ya, Yesus dalam kapasitas manusia ya. Dalam kapasitas manusia, bagaimana dia menang atas iblis? Pernah kita tahu dalam Matius pasal 4 bagaimana Yesus dicobai? Jikalau engkau anak Allah, buatlah batu-batu ini jadi roti. Jikalau engkau anak Allah, ya bawa di atas bumbungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Engkau tidak akan apa-apa, tidak terluka, malaikat akan menatang engkau. Setelah itu, ya bawa juga ke gunung yang sangat tinggi. Tuh lihat seluruh kekayaan, ya kemuliaan dunia akan kuberikan ini kepadamu jika engkau menyembah aku. Nanti saya jelaskan saudara-saudara, ya ketahui dulu akan hal ini. Jadi bagaimana Yesus menang atas iblis? Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Mari kita baca bersama. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, kita baca bersama. 2-3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa itu? Kita langsung apa ya? Kita langsung bertanya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa itu? Manusia. Manusia itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Terus, maka ia juga, siapa ini dia? Dia Yesus. Ya. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia di dalam daging, dan mendapatkan bagian dalam keadaan manusia di dalam daging, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Haleluya. Kenapa Yesus harus membinasakan iblis? Dengan cara dia mengambil rupa manusia, mengambil rupa di dalam tubuh dan darah manusia. Mengapa saudara-saudara? Karena iblis itu sifatnya, hidupnya kedagingan. Haleluya. Iblis itu sifatnya, bawaannya, modelnya kedagingan. Itu iblis. Dia tidak bisa dikalahkan dengan cara yang lain, selain harus dikalahkan dengan daging juga. Tetapi daging yang taat, bukan daging yang pemberontak. Dengan daging yang hidup selama hidup dia dalam kerendahan, dalam penyembahan kepada Bapa, bukan daging yang hidup di dalam kejahatan dan dosa. Dikalahkan dengan daging yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Disitulah artinya iblis, karena iblis hidup dengan kedagingan. Haleluya. Kita hidup di dalam daging. Allah itu kan sifatnya adalah Allah yang tak terhampiri. Allah itu roh, dia tidak terhampiri. Bahkan dia adalah api yang menghanguskan. Bagaimana mungkin dia menjumpai kita? Bagaimana mungkin dia menyelamatkan kita dalam posisi kapasitas dia sebagai Allah yang api yang menghanguskan, tak terhampiri? Allah di dalam kekudusannya, dia tidak dibatasi dalam ruang dan waktu. Sedangkan manusia di dalam kedagingannya, dia dibatasi dalam ruang dan waktu. Itulah sebabnya maka Allah harus menjelma menjadi manusia, hidup di dalam ruang dan waktu, supaya dia bisa menyelamatkan saya dan saudara yang terbatas. Tapi walaupun Yesus datang turun dalam dunia dalam ruang dan waktu, tapi dia
tidak berdosa. Haleluya. Dia tidak berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudara, penjelmaan Allah menjadi manusia ini merupakan satu pengorbanan yang luar biasa, karena dia harus merendahkan dirinya dengan melalui pribadi Yesus Kristus, mengosongkan dirinya menjadi manusia, taat sampai mati. Ada yang ngomong seperti ini. Lalu kalau Yesus itu tuh disalib, katanya dia Tuhan, lalu Tuhannya ada di mana? Lalu kalau Yesus itu dalam kandungan di rahim Maria, lalu bagaimana Allah mengendalikan langit dan bumi ini? Sedangkan Allah itu ada di dalam rahim Maria. Wow, manusia. Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Dia bisa berada di rahim seorang wanita, tetapi sekaligus juga dia mengontrol seisi dunia. Jangan batasi dengan pikiran manusia yang terbatas. Haleluya. Dia melepaskan, menanggalkan segala hakikatnya di dalam kealahan, turun dalam rupa manusia. Karena hanya dengan rupa manusia dia bisa memusnahkan iblis. Iblis jangan dimusnahkan dengan cara yang lain. Dia akan protes. Tentang lu Allah, main kepret aja dengan saya, kan memang lu lebih hebat. Nah mungkin saya bisa melawan Anda. Itu jangan. Tuhan tidak mau diprotes. Memangnya nggak bisa Tuhan musnahkan iblis dengan caranya dia sendiri tanpa harus berkorban di kayu salib. Tapi iblis mau protes. Nggak apa-apa, saya mati, tapi kamu ya sok hebat. Mentang-mentang engkau Allah, seenaknya engkau punya posisi, punya kedudukan, punya kekuasaan. Seenaknya engkau hakimi saya, seenaknya engkau hukum saya. Saya tidak punya daya melawan engkau. Ya betul. Aku akan berikan manusia yang seimbang dengan kamu, tapi dia tidak berdosa. Saya akan turunkan manusia di dalam daging yang engkau akan goda dia dengan hal ekonomi, membuat batu menjadi roti. Dia tidak akan tunduk kepadamu dengan ekonomi. Engkau akan mencoba dia, menggoda dia dengan posisi dan kedudukan, berada di atas punggungan bait Allah. Dia tidak akan patuh denganmu. Dia manusia tapi dia tidak akan patuh denganmu. Engkau akan menggoda dia dengan seluruh kekayaan dunia, dengan membawa dia ke punggungan, membawa dia ke atas gunung yang sangat tinggi. Dia tidak akan tergoda dengan semuanya itu. Dia akan mengalahkan kedaginganmu, dia akan mengalahkan kesombonganmu, dia akan mengalahkan ketamakanmu. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan kasih lawan seimbang. Kalau Tuhan hancurkan dengan posisi Tuhan dalam kapasitasnya sebagai Tuhan 100%, nggak ada apa-apanya iblis cuci tangannya kok. Cuma iblis akan protes. Engkau soewenang-wenang. Tuhan tidak bisa diprotes. Haleluya. Segala kebijakan yang dia lakukan adalah adil, termasuk dengan iblis. Dia pun bertindak adil. Ini makna kebangkitan bagi saya dan saudara. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi perenungan bagi kita? Iblis hidup dalam kedagingan dan harus dikalahkan juga dengan daging yang hidup dalam kerendahan, dalam ketaatan dan kekudusan, yaitu Yesus Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Orang Kristen harus hidup di dalam penundukan, ketaatan, kerendahan hati dan kekudusan. Kita juga harus meneladani. Katakan bersama, orang Kristen harus hidup dalam penundukan. Orang Kristen harus hidup dalam ketaatan. Orang Kristen harus hidup dalam kekudusan agar dapat mengalahkan iblis. Agar dapat mengalahkan iblis,
kekudusan, tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam kenubuatan. Dan mungkin saudara-saudara, ingat saudara-saudara, zaman sekarang ini di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai 15 berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebijikan orang-orang bodoh. Tunduklah kepada semua lembaga, baik itu manusia mau terlebih kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, kita tunduk kepada Allah lewat pemimpin-pemimpin gereja, maka kita bisa meyakinkan diri, kita bisa menang atas kuasa jahat. Kita bisa menang atas iblis. Karena iblis itu hanya bisa dikalahkan dengan ketundukan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Caranya bagaimana? Hormati pemerintah, jangan dituduki walaupun mereka salah. Mereka wakil Allah. Orang Kristen tidak boleh. Orang Kristen harus memberkati, berdoa bagi pemerintah. Alkitab katakan mereka adalah lembaga-lembaga. Mereka adalah wakil-wakil Allah yang ada di dalam dunia. Jangan seenaknya masyarakat ngomongin pemerintah, apalagi ngomongin pemimpin gereja. Teman celaka. Mau salah mau benar, jangan ngomongin pemimpin gereja. Karena dari pemimpin dunia saja Tuhan katakan tunduk. Dengan berbuat demikian kita memiliki power untuk kita mengalami kuasa kebenaran. Haleluya. Haleluya. Ya, yang terakhir adalah saudara-saudara, orang Kristen tidak boleh mengutuk karena memang kita dipanggil untuk memberkati. Orang Kristen tidak boleh mengatakan hal-hal yang apalagi kita mengutuk, tidak boleh. Tetapi demi kebenaran, demi Injil, di mana makna kebangkitan Yesus Kristus itu begitu luar biasa bagi kita, maka kita harus bela. Kita harus tegakkan Injil, kita harus tegakkan kebenaran. Bahkan hanya dengan membela saja kebenaran, maka Alkitab mengizinkan kita mengutuk. Katakan bersama, dengan menegakkan kebenaran atau untuk menegakkan kebenaran, Tuhan mengizinkan kita untuk mengutuk. Ayatnya di mana? Ya ini. Mari kita baca. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, orang Kristen tidak boleh mengutuk, boleh memberkati. Tetapi kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita, walaupun dia malaikat sekalipun menyampaikan Injil yang berbeda, yang menolak atau menyelewengkan tentang makna kematian dan kebangkitan Kristus, jangan kita kompromi. Haleluya. Jangan kompromi, katakan terkutuk, enggak apa-apa. Ini Alkitab. Kita tidak boleh mengutuk siapapun. Tapi kalau dia mencoba membawakan kepada kita Injil yang tidak kita dengar di gereja, menyelewengkan bahwa Yesus itu tidak mati, menyelewengkan bahwa Yesus tidak bangkit, menyelewengkan Yesus bukan Tuhan, kutuki. Itu Alkitab. Karena apa? Kalau hari Jumat kemarin saya sampaikan, Yesus 3 kali menyampaikan berturut-turut bahwa dia akan menderita, dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Sebenarnya bukan cuma 3 kali, 4 kali. Saudara bisa baca itu di dalam Matius pasalnya yang ke berapa itu? Pasal yang ke-26 ayat 1 sampai yang ke-2. 4 kali. Artinya dia melewati batas daripada satu peringatan yang ada di dunia ini. Peringatan
yang terakhir. Yesus 4 kali menyampaikan, artinya dia katakan ini supaya jangan kita anggap remeh makna kematian, makna dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Jangan kita cuma diam saja kalau orang menyampaikan Injil yang lain kepada kita dan kita katakan, oh ya, iya, goblok, sampaikan juga tentang narasi iman kita. Jangan diam. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia ngomong tentang kebenaran dia, terus kita jadi pendengar. Saudara-saudara ya, kita juga harus dapat menegur, tetapi kita juga harus menyampaikan kebenaran iman kita. Jangan iya. Sampaikan. Jangan biarkan dia ngomong. Ini kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara.